Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah orang-orang kagum padamu dari hal ini. Yes, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Nanti aku langsung shuffle ya, dan kita mulai aja. Orang-orang kagum padamu dari hal ini. Orang-orang kagum padamu dari hal ini, hal apa aja. Nah, entah kenapa energi kamu itu apa ya? Kalau aku bilang positif dan baik, itu kelihatannya klise, tapi seperti apa ya? Pancaran energi yang orang lain lihat di kamu tuh baik, bagus. Kamu tahu ibaratnya tuh kayak warna itu kan berbagai macam warnanya. Nah, warna-warna yang positif tuh warna-warna yang cerah, warna-warna yang eye catching kayak merah, kuning, ungu, biru dan sebagainya. Itu tuh pancaran dari diri kamu, bukan warna-warna yang gelap yang kelihatan dari diri kamu ya. Jadi pancaran warnanya tuh ya positif, baik. Colornya tuh benar-benar bikin orang kayak pengen deket, bikin orang kayak pengen tahu tentang kamu, bikin orang tertarik juga ya. Orang kagum, aku lihatnya gini ya, kamu tuh gak segan-segan cut off orang-orang yang memang membawa dampak negatif, membawa dampak buruk buat hidup kamu. Dan banyak sih kayaknya, makin kesini makin banyak hubungan yang kamu filter ya kayaknya. Ya mungkin itu menyangkut orang-orang yang negatif, toksik dan lain sebagainya. Orang-orang yang memang kayak gak pantas mendapat perhatian kamu, mendapat kasih sayang kamu. Siapapun itu, bisa di relationship, family, friendship, atau siapapun ya. Kamu itu sering banget bantuin orang-orang yang kayak lagi kebingungan. Gimana tuh maksudnya? Mungkin orang yang butuh bantuan kali ya. Tapi beberapa, kalau di sini sih dibilangnya kamu gak segan-segan buat bantu orang yang sedang kebingungan. Even kamu aja tuh mungkin kesulitan, tapi kamu mau bantuin orang itu. Tapi kamu tuh sebenarnya nggak gampang ya buat deket sama orang baru atau buat deket sama siapapun. Kamu kayak punya layer demi layer yang kamu kasih ke setiap orang. Misalnya layer pertama ya mungkin kamu cuma kasih tahu dari luarnya aja sisinya kamu ke orang yang baru kamu kenal. Tapi di layer selanjutnya kamu baru bisa cerita kalau misalnya orang itu tuh udah cukup dekat, udah cukup lama mengenal diri kamu ya. Dan aku lihat juga kamu itu orangnya kayak tipe-tipe orang yang berketuhanan ya, dalam artian bukan orang yang, sebenarnya sih kita nggak mau ngomong ya membahas soal agama di sini, tapi di sini kelihatannya kamu tuh orang berketuhanan, bukan orang yang ateis, tapi kamu percaya sama Tuhan, percaya sama takdir semesta. Kamu berharap beberapa dari kalian juga rajin berdoa ya. Mungkin tipe-tipe orang yang suka bermanifestasi dan percaya sama takdir semesta. Beberapa dari kalian juga orangnya kepo. Keponya ini lebih kelihatan mungkin in good way. Kepo dalam artian mau mencari tahu sesuatu yang apa ya kira-kira, yang kamu pengen tahu gitu. Misalnya sesuatu lah kamu cari di buku atau di apa gitu ya, kamu mencari tahu apa yang kamu nggak tahu.
keponya lebih ke situ sih, bukan kepo yang kepoin orang itu, enggak sih kayaknya ya. Dan kamu selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang udah nggak baik sama seseorang juga. Ya mungkin bisa dibilang ya bukan hubungan yang negatif banget kali ya, hubungan-hubungan yang masih bisa kamu perbaiki. Nah, beberapa dari kalian itu masih bisa menahan emosi untuk hal-hal yang bikin kamu marah, bikin kamu sebel. Itu kamu bisa menahan diri. Walaupun kadang energi kamu juga gak stabil, perasaan kamu agak naik turun, tapi kamu mencoba buat menahan diri untuk gak marah-marah ke seseorang. Even kamu tuh mungkin emosi banget, kesel banget sama orang itu. Dan kamu menjaga diri kamu untuk tetap tenang, kontrol emosional kamu. Kamu masih bisa sih kayak gitu. Ya. Dan ketika lagi marah juga kebanyakan nggak yang mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang rude. Mungkin kelihatan marahnya, kelihatan emosinya, tapi masih bisa menahan ya untuk nggak melakukan hal yang aneh-aneh, untuk nggak mencaci seseorang ya, untuk nggak marah-marah ke seseorang. Ya, orang-orang kagum padamu, kamu tuh banyak sih yang kayak melakukan pekerjaannya itu tuh kayak apapun tuh sendiri ya, nggak perlu menyusahkan orang lain, mungkin juga nggak mau merepotkan orang lain. Walaupun mengerjakan sendiri, kalian tuh banyak yang udah cukup berhasil dalam bidangnya, cukup ahli juga dalam bidangnya, udah di titik stabil lah aku lihatnya nih ya. Perhatian dan care sama keluarga kamu juga. Kamu tuh mau mendengarkan keluh kesah seseorang, mendengar yang baik katanya nih. Apa yang kamu lakukan tuh banyak yang berhasil, banyak yang sukses ya. Dan aku lihat di sini kalian selalu fokus sama apa yang kalian jalani ya, katanya. Dan energi kamu tuh bagus ya, kayak kalem, kayak apa ya, tenang, kalem gitu energinya. Pembawaan diri kalian juga kalem. Ya ada sih beberapa dari kalian tuh yang agak pecicilan, cuma masih is okay lah, mungkin level pecicilannya ya. Beberapa dari kalian itu suka sama yang berhubungan sama alam, mungkin pencinta alam atau orang-orang yang bisa menjaga alam. Nggak ngerti sih menjaga alam tuh gimana konsepnya, tapi kalian cintalah sama alam, pantai, pegunungan atau apapun itu, ciptaan-ciptaan Tuhan dan semesta alam ya. Kamu selalu mencoba, nggak mau mencari konflik, nggak suka konflik. Kalian selalu mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan ya. Nggak mau cari masalah, nggak mau apa ya, ke-trigger hal-hal yang bikin marah juga. Kagumnya, walaupun ada perbedaan ya mungkin sama seseorang, kamu nggak yang menunjukkan kalau perbedaan itu bisa memecahkan hubungan, bisa apa ya, bisa ada kecemburuan sosial gitu ya. Kamu nggak kayak gitu sih, kamu nggak milih-milih untuk dekat atau berteman sama siapapun juga. Entah gimana orang-orang tuh melihat kamu ya, ada orang-orang itu yang agak tertutup, gak gampang berdekat sama siapapun, tapi pas sama kamu tuh mereka tuh gampang aja gitu cerita, ngobrol ya, kayak gampang aja open sama kamu ya. Orang-orang kagumnya kamu itu mencintai diri kamu sendiri, self love, dan kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, dan tentunya kamu juga bisa menghargai orang-orang sekitar kamu. Ada sisi kamu yang tertutup, banyak orang yang penasaran, pengen tahu sisi misteriusnya kamu. Ada sih yang kayak bertanya-tanya kenapa kamu gak seterbuka itu tentang diri kamu, tentang private life kamu.
Banyak sih dari kalian ini kayak menjadi cahaya buat orang sekitar kalian. Sadar atau nggak sadar ya, menjadi cahaya tuh nggak harus yang hal-hal besar ya, hal-hal kecil juga bisa ya. Nah, banyak dari kalian itu yang penyayang binatang ya, penyayang binatang ya, bukan penyayang mantan, penyayang binatang ya. Care sama binatang juga, perhatian. Dan dilihatnya apa ya, ada sih orang-orang ya yang bilangnya kamu tuh perhatian banget sama binatang, menjaga binatang, melindungi. Jadi kalau sama binatang aja kamu sesayang itu, mungkin sama manusia bisa lebih sayang ya. Ada sih kalian yang bucin-bucin banget nih sama binatang. Gak apa-apa, bagus ya, sayang terhadap semua makhluk hidup. Iya, ada juga yang bilang kamu tuh bucin kalau sama pasangan atau sama pacar. Bucinnya itu kadang sampai yang apa ya istilahnya ya, bucinnya sampai yang kamu kasih segalanya mungkin ke dia, effort, waktu, tenaga, kasih materi juga, ada yang sampai kasih materi ya. Entah kenapa banyak juga orang-orang yang kagum sama kamu tuh orang-orang yang udah punya pasangan. Entah kenapa nih kagum. Tertarik, ada sih yang sampai tertarik, bukan hanya kagum, ada yang pengen deket sama kamu nih, orang-orang yang udah punya pasangan. Bahkan beberapa dari kalian itu terlibat dalam hubungan third party ya. Dan kamu selalu menunjukkan ketika kamu punya feeling, punya perasaan, kamu gak segan-segan gitu ya, to the point, tanpa basa-basi. Dan banyak dari kalian tuh yang tegas juga, jadi susah untuk dirubah perkataannya, pemikirannya. Tegas, A, B, B, dan kamu tuh kelihatan bukan seseorang yang labil. Ya kalau punya feeling sama seseorang kamu tunjukkan sih, effortnya, usahanya juga ya. Banyak juga nih binatang-binatang yang suka dan dekat sama kamu. Jadi energi kamu tuh baik ya, positif. Sampai binatang aja tuh suka sama kamu ya. Oke, kita shuffle lagi. Orang-orang kagum padamu. Ini tuh kebetulan deck baru ya. Udah semingguan sih sebenarnya, tapi aku baru pakai ya. Orang-orang kagum padamu. Entah gimana ya, orang-orang sekitar kamu tuh yang lagi marah atau emosi selalu mencoba buat mendengarkan kamu. Misalnya mereka marah nih, kamu bisa nih mencoba apa sih, bantu mereka untuk menahan emosinya, untuk lebih sabar lagi. Jadi ketika ada orang marah-marah, kamu berusaha untuk menenangkan. Nah, orang-orang itu tuh bisa tenang gara-gara kamu katanya ya. Kamu bisa menenangkan jiwa-jiwa orang-orang sekitar kamu, terutama mereka yang dalam kondisi emosionalnya nggak stabil. Kagumnya ya, kamu idealis sih, kamu mau punya prinsip idealis dimana nggak bisa diubah sama siapapun. Kamu punya prinsip yang kamu pegang, mungkin sejak dulu atau sejak dari keluarga kamu ya. Banyak juga dari kalian itu apa ya, orang-orang yang dekat sama kamu tuh merasa terhibur, entah kamu lucu, menggemaskan, entah kamu tuh humoris atau apa. Jadi keberadaan kamu, kehadiran kamu di sekitar mereka tuh ya, mereka happy banget ada kamu ya. Entah mereka dalam keadaan good or bad ya, tapi mereka tetap senang loh sama keberadaan dan kehadiran kamu. Kayak bermanfaat gitu ya kehadiran kamu di sekitar mereka. Beberapa dari kalian emang yang peka ya terhadap keadaan seseorang. Beberapa dari kalian juga suka membantu ya, peka mereka lagi kenapa tuh tanpa diminta kamu bantu mereka. Dan bagusnya dan kagumnya mereka itu ada jiwa-jiwa kalian tuh yang cukup kreatif. Dari kekreatifan kalian itu, mereka kayak apa ya, mikirnya ya, kalian tuh dari kreatifnya kalian itu bisa menghasilkan
agak susah ya ngomongnya. Ya, eh, kalian kreatif dan itu menghasilkan ya. Entah kalian ini beberapa mungkin bekerja dalam sosial media atau content creator atau ya adalah beberapa yang kayak gitu, influencer atau apa ya, selebgram mungkin. Banyak yang kagum juga sama kalian bisa menjadi inspirasi juga katanya nih. Kreatif apa aja bisa kalian lakuin dan itu bermanfaat dan banyak yang mencontoh, banyak yang terinspirasi. Positif-positifnya, positif vibes kalian itu kayak ya mereka menemukan itu dalam diri kalian. Nah, orang-orang kagum padamu, kalian tuh suka tantangan katanya. Suka tantangan, justru sesuatu yang flat kalian tuh kayak nggak suka, biasa aja nih gitu. Justru hal-hal biasa itu kamu kayak nggak merasa tertantang, bukan nggak mau melakukan, jadi kayaknya nggak merasa ada semangat gitu ya. Dan kalian tuh suka tantangan, dan kalian tuh banyak banget orang-orang yang sefrekuensi sama kalian. Jadi siapapun tuh kayak gampang beradaptasi, gampang klik sama kalian juga ya. Jadi ya satu frekuensi sama mereka. Kalian tuh bisa diajak apapun dalam keadaan sedih, senang, dalam hal-hal yang fun, asik, easy going, diajak kemana aja asik. Mau diajak, ibaratnya ya, mau diajak ke aktivitas-aktivitas rohani, oke, aktivitas-aktivitas yang apa ya, yang agak-agak negatif, oke juga gitu. Agak negatif tuh gimana? Kan ada aktivitas rohani nih, ibaratnya kayak ke gereja, pengajian atau apa. Tapi ada juga aktivitas yang non rohani. Misalnya kalian diajak ke cafe, live musik, ya atau kemana gitu. Nah itu kalian juga oke. Jadi ya orang seneng lah ya. Kalian tuh selalu available, kapanpun, dimanapun, every time, every day, ya, for everyone. Tapi ya jatuhnya karena selalu available, ada sih dari kalian yang kayak gampang dimanfaatkan. Nah itu nggak baik ya sebenarnya. Coba dipilih-pilih lagi nanti mau dekat sama siapa. Nah, orang-orang kagum padamu. Orang-orang yang kagum padamu ini selalu mencari kamu ketika mereka ada masalah. Ini mirip sih kayak yang tadi. Jadi ketika mereka perlu pencerahan, mereka tanya kamu, butuh advice. Ya memang banyak dari kalian yang udah cukup dewasa ya. Terus apalagi ya? Kalian cukup dewasa. Advice-nya tuh banyak yang bermanfaat sih. Jadi punya advice, pikiran yang out of the box. Pengalamannya juga bagus ya. Dan kalian tuh suka apa ya? Sebenarnya yang kagum padamu ini banyak orang-orang yang kayak merasakan kalian tuh membantu mereka. Nah ini banyak banget. Jadi ya bisa dibilang kalian itu ringan tangan lah ya. Ringan tangan, mengulurkan tangan itu kalian gampang banget. Entah kalian bantu materi, tenaga, apapun ya. Nah itu orang-orang yang banyak kagum tuh sebenarnya yang itu. Nah, dalam hal komunikasi kalian juga bagus sih. Dalam menyampaikan pesan, bicara itu juga terlihat seseorang yang berwawasan luas. Ya, beberapa dari kalian juga pendidikannya oke. Ya. Orang-orang yang mau tahu banyak hal, jadi kan biasanya wawasannya luas. Dan bagus sih dalam hal komunikasi. Selalu mencoba untuk menjalin silaturahmi sama siapapun juga. Banyak orang-orang yang percaya sama kamu untuk cerita apapun, dan kamu tuh orang yang diandalkan sama orang-orang di circle kamu. Kayak apa-apa tuh, kamu aja deh, mimpin sesuatu, kamu aja deh gitu. Ya mereka percaya, dan kalian tuh ya banyak sih tipe-tipe orang yang bertanggung jawab ya karakternya. Jadi apapun aman lah diceritakan ke kalian ya. Apapun aman lah mereka mengandalkan kamu ya, apapun masalahnya, apapun pekerjaannya ya, mereka ya memang merasa kalian itu cukup kompeten ya, jadi ya gak masalah gitu ya. Nah orang-orang kagum padamu, kalian tuh banyaknya tuh ya sebenarnya tuh orang-orang introvert. Tapi walaupun introvert, entah gimana
ya orang-orang justru carinya kamu gitu. Jadi kan biasanya orang introvert itu lebih suka sendirian. Nah, tapi orang lain tuh suka gitu loh cari-cari kamu. Entah mereka butuh kamu atau apa, mereka senang sama kamu atau apa. Tapi mereka ya cari-cari kamu. Mereka cari-cari kamu, walaupun kadang kamu tuh nggak mau diganggu atau nggak suka diganggu atau kayak lagi me time. Tapi tetap mereka tuh cari-cari kamu. Dan banyak yang bilang kamu tuh suka ngilang, suka sembunyi, suka kemana gitu ya. Mereka jadi gemes sendiri nih kemana sih, udah slow respon, dicari susah, dihubungi juga nggak diangkat. Nah banyak tuh yang kayak gitu ya. Dan jiwa kalian tuh strong, jadi banyak juga tuh yang mengandalkan kalian. Jadi kalian itu punya pernah punya masalah yang berat, dan akhirnya tuh orang-orang lihat, ih kamu tuh strong banget ya, bisa menyelesaikan masalah itu, bisa lolos dari situasi tersebut, bisa menghadapi sendirian. Nah, jadi mereka ngelihat kamu tuh seseorang yang mengagumkan. Iya, relate ya sama temanya. Pas aku baru ngomong aku sadar, mengagumkan. Nah, ini kan emang orang-orang yang kagum sama kamu. Dan mereka tuh ngerasa kamu tuh luar biasa. Ya, luar biasa. Susah sih sebenarnya kalau dijelasin, dan terkesan klise banget kalau aku bilang kalian tuh strong. Kalian tuh nggak lemah ya. Jiwa kalian tuh apa ya, jiwa-jiwa yang pantang menyerah, apapun masalahnya kalian bisa hadapi, dan kalian tuh nggak cengeng, tipenya tuh nggak cengeng. Walau ada beberapa feminin nih yang kalau ada masalah ya suka sedih, suka nangis. It's okay, nggak apa-apa, itu kan namanya manusiawi ya, human being, tapi nggak apa-apa. Nah di sini ya mereka ngerasanya kamu hebat aja, keren gitu loh. Walaupun ketika ada masalah malah kelihatannya kayak baik-baik aja, happy-happy aja. Mereka malah kadang bingung, ini orang punya masalah tapi kayak nggak punya masalah ya. Ya. Dan banyak dari kalian udah independen nih katanya. Coba kita lihat lagi ya. Orang-orang kagum padamu dari hal ini. Nah, kamu tuh orangnya ya, positifnya tuh menyebarkan cinta kasih. Mau orang lama atau orang baru, kamu tuh welcome. Pokoknya lovely deh kamu tuh. Orang tuh jadi kayak seneng main sama kamu, dan mereka kayak, malah mereka yang jadi open sama kamu. Kan baru kenal nih sama kamu. Mereka jadi open sama kamu. Padahal harusnya ya kamu kan juga ikut membuka diri. Tapi kamu pintar beradaptasi. Kamu juga gak segan-segan buat memuji orang lain ya. Gak pelit sama pujian. Nah itu kan bisa orang-orang suka. Kamu tuh ya easy going ya, kalau main sama orang, ketemu sama orang, ya udah gitu, santai aja, mengikuti alur, tidak memaksakan, let it flow juga, mengalir aja gitu, asik, kan easy going gitu ya. Dan banyak dari kalian tuh yang punya pride, entah punya prinsip atau punya pride, jadi punya kebanggaan tersendiri. Beberapa sih, ya banyak sih dari kalian yang punya value, ya high value woman, high value man gitu ya. Jadi banyak orang yang percaya sama kamu ya, trust on you, apapun keputusan kamu, pemikiran kamu, mereka bertanya juga mereka oke, ikut, oke, ya udah gitu, percaya aja sama kamu tuh. Kamu tuh orangnya mau fight. Nah ini keluarkan kartunya fokus sama apa yang kamu jalani, disiplin, konsisten. Nah kamu orang-orang yang kayak gitu. Beberapa dari kalian udah cukup stabil sih, finansial, emosional juga ya. Dan kamu tuh orangnya ini ya, gak segan-segan buat menegur seseorang duluan, menyapa seseorang duluan, very welcoming gitu ya sama siapapun. Dewasa nih, katanya kamu tuh orangnya dewasa, udah cukup dewasa tuh. Kagum sih banyaknya karena kalian cantik, tampan, ganteng gitu ya. Jadi kagumnya gimana nih ya, kamu terlihat seseorang yang bisa merawat diri, seseorang yang self love ya, jadi mencintai dirinya, merawat diri ya. Mungkin beberapa dari kalian kalau yang feminin mungkin pintar make up, kan kelihatan kan orang-orang yang merawat diri ya. Mungkin suka scrub, luluran, facial, maskeran, anything ya. Kalau cowok tuh biasanya apa ya, olahraga, menjaga kesehatan, makanan yang sehat. Nah mungkin gitu ya, seseorang yang kelihatan lah kamu tuh self love banget. Nah kalian tuh banyak ya udah hidupnya tuh cukup sejahtera ya, sejahtera, sentosa, bahagia ya. Nah kelihatan sejahteranya ya mungkin ya dilihat dari apa tuh namanya,
pekerjaan dan karir kamu yang stabil kayak gitu. Jadi kalau karirnya stabil bagus ya mungkin beberapa dari kalian ya rajin lah ya, rajin fokus ya dalam bekerja juga. Nah, kalian itu beberapa banyak yang berjiwa bebas. Berjiwa bebas bukan berarti dalam pergaulan bebas, no, bukan kayak gitu. Tapi jiwa bebas tuh ya santai orangnya. Kemana aja yuk, kemana aja tuh ayo, asik-asik aja, diajak kemana aja ayo, berteman sama siapapun juga asik. Itu berjiwa bebasnya lebih ke situ sih, ya. Dan bebasnya juga nggak terlalu suka ngatur-ngatur orang ya, terus nggak ribetan ya, no ribetness. Terus juga beberapa dari kalian kayak mungkin ya nggak suka mengekang pasangan, pacar, nggak terlalu overprotective. Ada sih yang posesif dan overprotective, tapi nggak banyak di sini ya. Kayak kalian tuh membebaskan pasangan kalian lah gitu ya. Mungkin sistem ini ya saling percaya aja. Nah, kalian tuh banyak yang bijak. Aku ngerasanya kalian udah cukup dewasa sih di sini. Ya, kebanyakan tuh ya yang umurnya ya mungkin late 20 gitu ya. Ada yang early 30 tahun. Jadi ya udah cukup dewasa dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sesuatu, dalam bergaul, ya, dalam bersosialisasi sama siapapun. Nah, di sini juga kelihatan kalian banyak yang udah spiritual dalam mencintai diri sendiri, oke. Spiritual dalam hubungan sama Tuhan, banyak yang udah sadar gitu ya tentang spiritual apapun. Ada yang lebih mendekatkan diri ke Tuhan, hubungan sama Tuhannya bagus, rajin ibadah. Ada sih dari kalian di sini. Malah beberapa tuh banyak yang punya spirit guides, ya, punya malaikat pelindung, malaikat penjaga, spirit guides. Dan kamu jelas sih tujuan hidupnya apa, mau jadi apa, ya arahnya kemana itu jelas. Orang-orang yang dekat sama kamu juga ngeliat jelas, kamu tuh orangnya jelas, bukan orang yang gak jelas. Ngomongnya jelas, maunya apa, ya, intensinya apa ke seseorang juga jelas. Tuh, manifestation. Kan aku bilang banyak dari kalian itu yang pintar bermanifestasi, ya. Tegas orangnya. Oke gengs, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Sekarang ini aku ada yes or no question buat kalian. Kalian bisa cari atau pilih pertanyaan kalian. Boleh pertanyaan yang mudah, yang sulit atau apa. Nanti aku jawab yes or no ya. Ini aku shuffle, aku nggak tahu yang yes yang mana, yang no yang mana. Oke, aku mau ikut bikin pertanyaan. Kalian siapin pertanyaannya, terserah pertanyaannya apa. Ini aku sambil shuffle. Aku kasih waktu ya. Bisa di pause dulu untuk pikirin pertanyaannya apa. Bebas aja ya. Oke, jawabannya adalah yes. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.